Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia. Dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bunyinya begini, segala sesuatu tentang syariat harusnya bunyinya begitu. Makanya saya bilang, sungguh Anda termasuk orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak sempurna dalam menyusun kalimatnya. Iya. Lah begini. Sekarang begini Bang Rahmat, biar saya selesaikan. Makanya saya bilang, mustahil Anda percaya Al-Quran. Anda sesungguhnya tidak percaya Al-Quran. Buktinya Anda tidak percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba satu saja Pak Edis ya. Satu saja. Oke? Nah, itu kan yang Pak Edis baca adalah terjemahan dari original teks. Oke? Sudah kita baca bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya adalah likulli syai. Likulli, segala sesuatu. Enggak ada. Itu bukan likulli syai itu. Cek bahasa Arabnya. Coba surat apa? An-Nahl 89. Abang harus di suratnya. Tapi bilang itu bukan likulli syai. Coba silakan. Oke, saya hafal. Jadi begini. Sabar saya buka ya. Kalau bukan nanti likulli syai gimana? Saya terjun dari Monas kalau bukan likulli syai. Oke. Cek bahasa Arabnya. Nah, sabar. Teman-teman yang memberi support, hati-hati salah kirim. Hati-hati salah kirim, soalnya sering kejadian salah pencet. Silakan. Sabar. Bacakan. Suara jangan macet. Makasih Topik. Sabar aja. An-Nahl 89. Sabar. Saya ingin tampilkan kepada kepada Bang Is. An-Nahl. Jangan lupa follow, tap layar dan absen ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, makasih Bang Nicholas, Kak Teti, terima kasih Isabella, terima kasih. Ya. 212. Ya. Nanti kalau seandainya bukan Likulli syai. Kalau tidak ada kata likulli syai di situ, saya terjun dari Monas. Oh iya. Ayat berapa tadi? 89. 89. Oke, Bang Edis. Kan nggak ada terjemahannya kan, pantas dia nggak pernah ngerti isi Al-Quran. Karena nggak ada terjemahannya. 89. Sabar dulu. Oke. Nah, ini. Silakan. Mana di sini? Ya dibaca dulu dong. Mana di sini? Baca. Nih. Ya, nih. Baca? Ini kan? Ya, silakan Bang baca sampai terakhir. Oke. Ada di situ likulli syai. Sabar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Loh, ada enggak yang Abang katakan tadi apa? Loh, Abang ada likulli syai ada enggak di situ? Yang Abang katakan tadi apa? Likulli syai. Ada enggak? Ini bukan syai. Iya, maksudnya likulli syai ada lanjutannya, Bang. Makanya saya cuma ngutip itunya doang, Bang. Makanya ini nggak ada likulli syai. Coba baca. Berbeda. Coba baca. Ini likulli syai'u. Oh, artinya apa? Jangan dulu. Abang sudah salah. Artinya, Bang. Arti likulli syai itu apa? Enggak. Abang sudah salah, akui dulu. Jadi kita bahas Arab-Araban kalau ini, Bang. Enggak. Begini, Bang Edis. Jadi orang Arab, Bang. Enggak minat aku, Bang. Enggak minat aku bisa bahasa Arab. Kalau aku pelajari bahasa Arab, aku udah pasti lancar bahasa Arab. Memang aku enggak minat. Enggak, masalahnya. Itu dia masalahnya. Ketika Bang Edis melakukan sesuatu kesalahan, Bang Edis enggak pernah ngaku. Oke, artinya aja. Pernah ngaku. Artinya bahasa Indonesianya apa? Enggak, akui dulu dong. Ingin mengalihkan perhatian ini, Bang. Nah, ini dia masalahnya, giliran salah. Bang Rahmat. Bang Rahmat. Enggak ada syai. Sabar. Poin yang ingin saya sampaikan itu artinya adalah bahwa terjemahannya sudah tepat, menjelaskan segala sesuatu. Artinya itu tanpa ada yang nggak dijelaskan. Semua dijelaskan di situ. Ya. Nah, sekarang akui dulu kalau di sana enggak ada likulli syai. Gimana sih? Iya, memang enggak ada. Memang ada likulli syai, makanya yang Abang baca likulli syai iwahudu. Likulli syai. Aduh, gimana sih Abang ini? Bukan syai. Kita jadi debat itulah. Ya gini. Jangan debat masalah itunya gini. Enggak. Artinya saya nggak mau lanjut kalau Pak Edis tidak mengakui. Tadi Pak Edis mengatakan kalau seandainya dia mengalihkan perhatian. Jangan mengalihkan perhatian, Bang. 6.000 jamaah sudah berkumpul, Bang. 6.000 jamaah. Terserah, saya enggak mau. Jangan kecewakan jamaah, Bang. Sabar. Enggak, saya enggak kecewakan.
Nah, tadi Bang Edis sudah menantang saya. Kalau tidak ada likulli syai, saya terjun dari Monas, betul enggak? Ada likulli syai Nggak ada. wahada Oh, mulai berubah tuh. Gimana Mulai berubah tuh. Arti dari mulai likulli berubah. syai adalah tidak Gini, ada Pak yang Edis. tertinggal dari apapun yang tidak dijelaskan. Semua dijelaskan. Nah, gini. Setuju? Segala Gini. sesuatu, betul. Tanpa Bang Edis terkecuali. tadi sabar dulu. Loh. Sekarang Bang Edis yang ngomong atau saya? Silakan. Bang Edis yang ngomong atau saya? Silakan. Nah, Bang Edis tadi menantang saya dengan percaya diri sangat lantang dan perkasa sekali. Kalau tidak ada kata-kata likulli syai, saya terjun dari Monas. Setelah saya buktikan tidak ada. Aduh, lari kemana-mana. Sudah, kita ke poinnya aja, Bang. Sabar Gini, Bang, dulu. biar kita nggak debat kusir. Saya Gini, nggak Bang mau. Rahmat. Saya nggak mau. Bang Edis harus akui dulu. Kalau seperti Bang itu Edis ya, harus akui kita dulu. berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Nah, Gimana? kan takut. Giliran Bukan salah takut, Bang. Giliran salah Masalahnya, takut. Bang, begini. Tadi poinnya Nggak ada. kita, Likulli Bang, syai nggak tadi ada. sudah sampai. Likulli dengar. syai nggak ada. Oke, menjelaskan segala sesuatu ada? Likulli syai tidak ada. Menjelaskan segala sesuatu ada nggak? Loh, likulli syai tidak ada. Oke lah, Bang Nah, Rahmat. memang betul. Kita kasih kesempatan kepada Nah, muslim yang lain dulu. Giliran Mohon maaf, Bang Rahmat. salah, giliran salah. Sampaikan saja salam kepada Giliran Jumat. salah takut. Begini Bang Rahmat, dengan Giliran segala salah hormat, takut. Bang Rahmat, bukan takut Bang Rahmat. Bang Rahmat nggak mau maju, mundur terus. Kita mau Bukan, lanjut nih, akui mau pada dulu. kesimpulan. Gini bang. Kalau kalah, kalau salah akui dulu baru kita lanjutkan. Bang, likulli syai wah, kalau lanjutannya Bukan berbeda bang. Likulli syai dengan likulli syai. likulli syai Ya. wa huda wa rahmatu. Itu selanjutnya. Begini, Lu saya yang dibahas jelaskan. yang anu Saya kok jelaskan. gimana? Kalau bentar. Kalau dia syai'a itu sesuatu, oke? Kalau sa'i itu salah satu aktivitas di dalam menjalankan ibadah haji. Iya, Berbeda. Bang Edis makanya tadi, kan ada bentar. lanjutannya. Bentar dulu. Nah, Bentar sekarang dulu. begini, Jadi gini, jangan Bang. jangan Sabar berdebat dulu, masalah sabar huruf dulu. Arabnya. Gini aja dah. Bahasa Indonesianya, bahasa kabur. Indonesianya adalah menjelaskan segala sesuatu. Setuju? Setuju Bang Rahmat? Kabur. Jadi begini Bang Edis, begini. Sabar dulu ya. Bang Edis mengakui, saya lihat video-video VT Bang Edis pernah mengatakan bahwa belajar Islam selama berapa tahun? Belajar 13 tahun lamanya saya belajar agama Islam. Dan saya pastikan bahwa tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran, termasuk Anda. Sabar dulu. Oke. Silakan. Selama, bentar. Pertanyaan saya, selama 13 tahun belajar Al-Quran, oke? Ini mau mengalihkan Anda masih tema, mengatakan- ini mau mengalihkan Sabar tema ini Bang dong. Rahmat. Oke lah Bang Sabar, Rahmat. sabar, Saya Bang, harus sabar. mohon maaf. Sabar dulu. Nampaknya dari Sabar. suara Bang Rahmat kita sama-sama dari Sumatera Utara nih Bang Rahmat. 10 jari-jari Oh, satu enggak, saya kepala. Sumatera Barat. Sabar. Ya, 10 Jangan sama dulu, tidak? jangan dulu, 10 santai. jari-jari satu kepala. Saya mohon maaf Bang Rahmat. Karena Bang Rahmat orangnya Oke. ngeles. Ngeles Bang Rahmat. Kita nggak lanjut ini Gini, begini. oke. Gimana kita? Nah, Coba boleh- lanjutkan yuk. boleh Ada nggak saya di ngomong? situ? Boleh nggak saya, Bang? Gini Bang, ada nggak di situ bahwa segala sesuatu dijelaskan oleh kitab itu, betul? Sabar Bang, sabar. Ganti-gantian kita. Berat. Abang ini dulu ya. yang ngomong deh. Bang Edis dulu yang ngomong. Baik, saya Nanti katakan. Baik, saya katakan. Gini, teman-teman. Kenapa saya katakan bahwa sesungguhnya tidak ada muslim yang percaya Al-Quran? Al-Quran bilang begini, kami turunkan kepada kamu Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka Anda harus percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Sekarang saya tanya, tolong jelaskan kepada saya, Bang. Tolong jelaskan. Gantian dulu. Saya kan ngomong ini. Tolong jelaskan kepada Oh, saya. silakan. Apa maksud dari kitannya umat Muslim menurut Al-Quran yang konon menjelaskan segala sesuatu? Silakan. Jangan potong ya Bang ya. Silakan. Saya mau apapun yang saya narasikan silakan. Anggap aja ini closing statement. Silakan. Oke, jadi begini ya teman-teman. Bang Edis ini sering berkuar-kuar bahwa belajar Al-Quran selama 13 tahun. Oke, ternyata begini kualitasnya. Belajar Al-Quran, tapi hanya yang dia pelajari hanya terjemahannya saja. Kaidah daripada original teksnya tidak dia pahami. Contoh, cara baca saja sudah salah. Seperti An-Nahl yang dia katakan tadi, tidak ada tertulis likulli syai'. Yang tertulis likulli syai'u. Oke, antara syai'u dengan syai' itu jauh berbeda. Oke, jauh berbeda. Makanya untuk memahami konteks-konteks ayat dalam Al-Quran, kita harus menguasai berbagai macam ilmu karena sastra bahasanya kaya. Nggak bisa hanya dengan terjemahan Lalu semata. apa fungsi sunat?
Sabar. Loh, sabar dulu belum Kita sampai masih ke sana. menunggu. Kita masih menunggu. Apakah setelah Ya, saya jawab nanti. apakah setelah long winded, apakah setelah jawaban yang bermutar-mutar, apakah dia menjawab apa fungsi sunat menurut Ya. Al-Quran? Silakan. Oke, tunggu saja. Kalau nanti Silakan. saya tidak jawab, turunkan saja. Silakan. Oke? Silakan. Nah, itu yang pertama yang mau saya katakan di sini, bahwasanya ternyata belajar Al-Quran selama 13 tahun sia-sia. Kenapa? Yang dipelajari hanya terjemahan. Tidak pandai cara bacanya. Pertama. Yang kedua, tidak menguasai tentang kaidah-kaidah ilmu, nahu, sorof, mantik, bayan, balago, kemudian membahas tentang Al-Quran. Itu yang kedua tuh. Oke? Sehingga dia mengatakan bahwasanya Al-Quran mengatakan menjelaskan segala sesuatu. Dia berpemikiran bahwa yang dijelaskan itu segala macam aktivitas, termasuk cara mancing dan cara buat martabak. Saya nggak tanya Kan itu, saya tanya pikiran sunat. sempit. Sabar dulu. Apa Iya, tujuan sunat menurut sabar Al-Quran? dulu. Belum sampai ke sana, Bang. Belum sampai. Sabar dulu, nanti saya jawab. Kalau enggak saya jawab, turunkan saja nanti ya. Oke? Oke, Bang? Oke? Setuju? Saya mumet, Bang. Apa tujuan sunat menurut kitab yang menjelaskan Sabar segala dulu. sesuatu? Oke, sabar dulu. Yang kita bahas menjelaskan segala sesuatunya dulu. Jangan contoh-contohnya dulu. Ini Kan satu sudah saya bilang kan, lompat yang lain. sesungguhnya mereka tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala Sabar sesuatu. dulu. Makanya aku bilang Sabar dulu. mustahil kamu percaya kepada Al-Quran, mustahil. Sabar dulu, Silakan. sabar dulu. Boleh enggak saya ngomong lagi? Boleh enggak Silakan, saya ngomong? silakan. Jadi begini Pak Edi, saya ingin berkatakan, yang dimaksud oleh Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu itu bukan termasuk cara mancing dan cara memasak martabak, enggak. Yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum dan tuntunan kehidupan manusia di atas Harus muka dikoreksi bumi. berarti ya? Sabar. Berarti harus dikoreksi. Ayat berarti Allah Bukan dikoreksi. Allah tidak sanggup menyusun paragraf, menyusun kalimat Loh. dengan benar, lalu rahmat ingin salah kalimatmu ya Allah. Maksudnya di sini menjelaskan segala sesuatu dalam hal syariat. Saya kalau begitu akan membacakan ayat kepada Anda. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat karena Anda menambah-nambahi ayat yang sudah ada. Bang Edis, Dan tiadalah rahmat itu Bang Edis. melainkan orang-orang yang nekat. Oke, sekarang gini ya, masih boleh nggak lanjut ini? Silakan. Apa Oke. fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Sabar dulu, oke? Sabar dulu, oke? Apa fungsi sunat? Boleh nggak sabar? Boleh nggak? Apa fungsi sunat? Jangan lari ke fungsi sunat dulu, lari Itu kepada menjelaskan pertanyaan segala saya, sesuatu Bang. dulu. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim itu sunat? Sekarang kita gantian Bang Edis, kita selesaikan satu topik. Yang tadi yang kita bahas itu adalah menjelaskan Oke lah. segala sesuatunya dulu. Oke lah Bang Rahmat, dengan segala hormat Lah, ya. nah, kabur ini, 10 kabur. Kabur jari-jari ini. dan satu kepala, dengan segala hormat tolong sampaikan pesan nggak saya usah kabur dulu. kepada guru Muzuma supaya datang dan mengatur jadwal Nggak diskusi usah dengan saya. kabur dulu, Siap? nggak usah kabur dulu. Bang Rahmat tolong sampaikan ya kepada Juma, kau ditunggu dengan Edis diskusi dengan baik, santun ya, pakai moderator, jangan hujat-hujat. Sesuai dengan tantangan dia di video ini yang mengatakan bahwa saya menantang. Jangan kabur dulu, Bang. Nih. Langsung Pertanyaan yang terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Ya, jadi jelas ya. Tolong sampaikan salam saya kepada guru kalian Zuma, atur diskusi dengan Edis TV. Ya, seperti itu. Oke. Bang Rahmat, sampaikan Sabar dulu, tunggu Bang, kita saya berikan ngomong dulu. kesempatan kepada yang Saya lain. ngomong dulu. Saya ngomong dulu. Gimana kan su yang ditanya itu udah dijawab kok. Oke. Ya? Oke, sabar dulu. Ini masalah debat Bang Edis dengan Bang Zuma ini. Iya, atur, silakan. Kapan? Sabar dulu. Nah, kapan? ini dia yang mau saya katakan. Gini, nanti saya tanyakan kepada Bang Zuma, kalau misalnya dia menantang Bang Edis online, oke, kalau misalnya Bang Edis mau dia online, dia nggak mau, dia ingin offline. Nah, bagaimana? Berarti dia Karena gini, takut, kalau berarti misalnya dia Bang- takut. Oke. Bang, Gini, kalau offline, kalau tanya dulu Bang. Sabar Kalau dulu. offline, gini, Sabar ini dulu. 6.000 nih, ini 6.000. Kalau hadir semua, berapa banyak kerbau yang dipotong, Bang? Sabar. Berapa banyak air minum? Berapa banyak Gini, berapa gini, banyak Bang nasi Edis. padang yang habis? Gini Bang Edis. Oke. Online saja, Gantian kita. gratis, semua orang bisa nonton. Hemat biaya. Sabar dulu Bang Edis.
Sabar dulu Bang Edes ya. Silakan. Gantian dong. Ini nggak debat lagi. Ini cuman diskusi santai supaya Iya, terjadi karena abang diskusi yang ini. karena abang udah KO, udah nggak percaya Al-Quran. Loh, Silakan. yang kabur Bang Edis kok saya yang KO? Oke lah, baiklah. Sabar dulu, Nanti sabar dulu, kita sabar lanjut dulu. ke ujungnya. Sabar. Bang Rahmat, Ini yang mau saya saya katakan, mohon sabar. maaf Bang Rahmat, Sabar. saya turunkan dulu, kita kasih Sabar kesempatan dulu. kepada yang lain. Mohon maaf Bang Rahmat. Mohon Nah, maaf. kabur, Kita atur ya. kabur ini, kabur. Bukan Takut, kan? bukan kabur orang ditanyain. Orang ditanya apa fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kamunya muter-muter. Nahu, saraf, balaghah, mantik, cara membaca, kol-kola, nggak nyambung. Jadi kalau kamu menguasai segala macam ilmu kanuragan dan kadikjayaan, pukulan matahari, jurus kunyuk melempar buah, apakah Anda bisa? Nggak bisa. Nggak bakal bisa. Mau kamu memahami 14 cabang ilmu nahu sorab balaghah mantek sampai kiamat kamu tidak akan bisa menemukan di dalam Al-Quran itu apa fungsi sunat. Bahkan sunat atau khitan tidak akan pernah kamu temukan ada di dalam Al-Quran. Tidak akan pernah. Jadi jangan beralasan gitu loh. Ini udah tahun 2025, sampai kapan kita mau percaya dengan omong-omong kosong? Ya, itu zaman dulu itu. Ya, kalau mau paham Quran harus paham nahu sorob, balaghah, mantek. Nggak ada di dalam Quran itu ayat yang mengatakan demikian. Datang kemari, tunjukkan kepada saya. Apakah ada di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi, jika kamu mau paham Al-Quran, maka kamu harus paham nahu sorob, balaghah, mantek. Kagak ada di dalam Quran. Yang ada adalah, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Itu kata Al-Quran. Makanya aku bilang kamu nggak percaya Al-Quran sebenarnya. Ya, oke, kita naikkan kembali. Haus teman-teman, sabar. Karena hari Sabtu malam Minggu pada nyantai-nyantai ya teman-teman ya. Dan teman-teman sebelum saya lanjut ya teman-teman, jangan lupa absen di sini. 2.1K ini absen, kemudian like di sini, ya. Dan jangan lupa juga follow teman-teman. Sekali lagi teman-teman, terutama kepada sobat-sobatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, saya punya mimpi, saya punya harapan, saya masih optimis teman-teman, bahwasanya tahun 2025 ini kita bisa mendirikan rumah apologet kita di sini ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa kalau kita berapologet dari Indonesia, kita pasti ya tidak lama kemudian rumah kita akan diketok. Buka pintu, buka pintu, Anda menista agama, pasti. Ya, makanya saya teman-teman berapologet dari sini teman-teman ya. Ya, di tanah kebebasan teman-teman ya. Jadi teman-teman dari USA, dari Amerika Serikat ini kita akan berapologet. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport saya, mensupport Edis TV, teman-teman bisa mampir ke beranda saya. Nanti lihat di beranda saya itu ada link kolektor, ada tanda panah ke bawah. Ketik aja link itu, baru nanti teman-teman akan mampir ke laman yang menjelaskan tentang bagaimana kalau teman-teman mau mensupport saya ya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa langsung ke sini ya teman-teman ya. Nah ini, ya teman-teman ya, untuk kolektor rumah apologetnya teman-teman bisa lihat layar. Ya, silakan teman-teman tangkap layar, screenshot. Ya, itu di situ sudah tertulis ya. Ya, teman-teman ya. Ini banknya BR dan nomornya teman-teman. Saya tidak bisa tampilkan lama-lama ya teman-teman ya. Saya tidak bisa tampilkan lama-lama karena nanti kita bisa kena pelanggaran seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Teman-teman tangkap layar ya, teman-teman bisa tangkap layar. Ada Mutiara Bintang. Kita berikan dulu tepuk tangan kepada Mutiara Bintang. Ya, Mutiara Bintang. Halo Bang. Ya, Bang Mutiara Bintang, apakah Abang seorang Muslim? Saya dulu Muslim Bang, sekarang Kristen. Saya cuma mau menanggapin aja tadi Bang. Saya itu sebenarnya tadi berharap kalau Bang Rahmat itu tinggal mau menunjukkan aja, maksudnya nunjukkan apa fungsi sunat itu saya tunggu-tunggu nggak ada. Saya sebenarnya juga ingin belajar tentang Islam, gitu loh maksud saya. Kenapa sih harus muter-muter kalau memang itu kebenaran apa yang disampaikan sama Bang Edis, tinggal tunjukkan aja, maksud saya gitu loh Bang. Tapi saya tunggu-tunggu nggak ada jawaban. Itu kan Bang Edis tadi ngomong masalah cengkok itu apa likulisasi itu kan hanya masalah cengkok. Intinya itu kan terjemahannya benar gitu loh. Maksud saya kenapa dia muter-muter di situ itu loh Bang. Ya, Padahal makanya, saya nunggu ya. jawaban Rahmat itu gitu loh. Oke. Oke, Itu begitu maksud ya. saya. Makasih Bang ya. Oke, mohon maaf ya Bang Ya, ya. Mutiara karena kita berikan dulu kesempatan kepada Muslim supaya mereka dapat panggung Ya, ya. dan kesempatan di sini Bang ya. Oke Bang. Oke, mohon maaf Oke, Bang oke, Agus, terima kasih, saya turunkan Bang. dulu Bang ya.
Ya, teman-teman sekalian yang mau naik, tolong yang Kristen jangan naik dulu ya. Kita berikan kesempatan kepada yang Muslim supaya channel ini tidak terkesan tidak memberi kesempatan kepada mereka ya. Bahkan di sini Muslim kita kasih karpet merah, kita kasih panggung untuk menjelaskan seperti itu. Oke, kita kasih naik ada mencari .1, mencari 1. Ya, selamat siang. Bang mencari 1, apakah Anda seorang Muslim? Iya, selamat siang Pak Ya. Edis. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan Bang. Silakan Pak Edis ya, jangan saling jangan saling menghina ya. Betul, betul sekali. Jangan menghujat, jangan menghina. Keras boleh, tegang boleh, namanya debat. Yang penting tidak menghujat dan tidak menghina. Silakan Bang, nyalakan kamera. Saya kirim undangan dari sini ya Bang ya, supaya Abang lihat di layar itu. Silakan nyalakan kamera Bang. Oke, Pak Edis. Sudah ditelepon-telepon, jangan-jangan si Juma itu nelpon Bang. Ya, Bang mencari 1. Tadi sudah simak diskusinya Bang. Tema ini ya. Tidak terdengar Bang. Ikut temanya. Dia ada kendala ini teman-teman. Oke lah Bang mencari 1, mungkin di ini dulu ya perangkatnya Bang, karena kita tidak bisa mendengar Anda dan Anda sudah ditelepon-telepon sama Juma itu. Halo Rudi. Ya, halo. Ya, Anda Islam Rudi? Ya, kau kafir kan? Saya kafir kepada nabi-nabian dan kafir kepada Tuhan yang diciptakan oleh nabi-nabian itu untuk memuluskan aksinya. Kau kafir kau. Kau tuh Kesetanan kan? Kesetanan kan? Kafir di Tuhan. Kenapa kau kesetanan? Kemarin ada yang ngomong muslimah. Dia datang di sini. Bang, saya mohon maaf ya Bang ya, dengan kelakuan orang-orang Islam yang datang ke channel Abang. Kenapa? Orang Islam kalau datang ke channel Abang Bang, nggak pakai baju, omongannya kasar, tidak punya adab. Inilah pikiran. Kau pasti Islam kan? Kau pasti Islam kan? Kau pasti Islam kan? Makan babi kau anjing. Tidak kau. pakai. Lebih bagus makan babi ketimbang minum kencing onta. Anjing kau. Ketimbang minum Kafir kencing kau. onta. Babi kau. Anjing. Kesetanan kan? Lihat itu. Lihat itu. Babi Lihat. kau, anjing Lihat kau. tuh. Kafir kau. Makanya kemarin tidak salah. Ada seorang Anjing perempuan kau, ngomong babi begini. kau, kafir Saya mohon kau. maaf ya. Kafir Kalau di kau. TV. Kenapa? Kafir Wah, kau. Muslim-muslim Iblis saya kau. lihat yang naik ke channel kamu ini ya, nggak Iblis punya kau. adab. Ya, kafir kau. Pak, naik nggak mau Anjing pakai kau, baju, babi kau. mau rokok, Enak tidak mulut pakai kau aja baju, kau. marah-marah, kesetanan. Kau Ini tahu. contohnya. Muhammad Tuhan, kepala Iya kau. betul Tuhan kafir lah kau. Muhammad itu. Anjing kau. Tuh kan kesetanan kan? Kau hina kau Muhammad kami anjing. Kesetanan kau, kan? babi. Tuh kan? Kesetanan kan? Kafir kau. Tuh kesetanan kan? Babi kau. Bentar lagi ngerakit bom ini orang. Anjing Iya kan? kau. Bentar lagi Babi kau. ngerakit bom ini orang. Kafir kau. Kesetanan. Kafir kau. Kesetanan kan? Anjing kau. Tuh kan kesetanan kan? Ah, setan Lebih kau yang bagus begitu. makan babi ketimbang minum kencing onta. Kau mau nentang ulama. Mana Besok siapa kau- siapa ulama yang berani diskusi dengan saya siapa? Apa kau mau tanya? Apa mau kau tanya sama aku? Kau aja pakai baju aja Apa enggak. kau tanya? Gimana kau mau ditanya? Urusanmu apa? Kau ngerti Dia mau Quran? pakai bajumu enggak? Urusanmu apa? Kau ngerti Quran enggak? Kau ngerti? Bible enggak? Kau ngerti Bible enggak? Udahlah, Tuhan mending kau pakai baju digantung, dulu. pakai kolor. Kau tenangkan Supaya dulu siapa- hatimu, ya kan? Kau minum dulu 2 tetes kencing onta Eh, itu atau 1 teguk sama biar aja santai seperti dikit Tuhanmu nggak hidupmu. pakai baju nih, tahu Nggak nggak kau? kejang-kejang. Kau lihat Sudahkah aku kau pakai baju benturkan sama kepala kau ini. hari ini? Sembah aku nih. Kau sembah Sudahkah kau aku. benturkan kepala kau hari ini? Kau sembah aku nggak pakai baju nih sama Sudah kau benturkan belum kepalamu hari ini? Tahu nggak kau? Tuhan kau digantung ada. Ketika kau berseru-seru kepada Muhammad begini, Turunkan tuh sayang dia. Muhammadku, Kau turunkan Tuhanku. dengarlah seruan. Aduh, Aku Tuhan kau rindu, turunkan aku sayang dia rindu. tuh. Ketika Masa kau kau berseru-seru pakai kepada kolor Muhammad kau seperti kau gantung berseru-seru dia? kepada siapa? Ngapain? Ada aja. Ketika kau berseru-seru Kamu kepada nggak lihat Muhammad, tuh. Muhammadku, Kau lihat dengarlah Tuhan seruanku. kolornya Kau berseru-seru kepada tidak, siapa? tuh. Berseru kepada siapa? Jadi lucu Tuhanmu tuh. Tidak menjawab, saudara-saudara. Sungguh terlalu, Kau saudara-saudara. turunkan Tuhanmu tuh. Jelek Ketika kali kau tampaknya tuh. berkata, Kan dia lihat tuh. Muhammadku, dengarlah Ada aja seruanku. kau. Kau berseru-seru Kau kepada siapa? turunkan dia. Hmm? Aduh, kau memang Berseru-seru kafir pada siapa? kau. Kau Tuhan kan. Ini Tuhanmu nih, kau sembah aku nih, Tidak ya. mendengar dia saudara-saudara. Udah kau beli headset dulu. Tuhanmu Kau beli nggak headset. pakai baju. Beli headset kau beli headset. Nanti kalau kau sudah beli headset baru kau naik lagi. Aduh, itulah teman-teman ya. Ketika kita menjawab mereka, ketika kita menjawab membalikkan kesetanan mereka, kesetanan, kejang-kejang kesetanan, berbusa mereka, berbusa kesetanan. Iya, memang itu fakta itu. Bentar lagi. Bang, sudah datang masa bang. Oi,
bukakan pintu, oi. Halal, halal, halal. Memang ngeri, saudara. Gitu. Nah, kita kasih naik lagi. Ada Ahmad Muda Batubara. Oke, mudah-mudahan ini orang nggak pakai baju. Halo, silakan. Ahmad Batubara. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo. Ya, halo. Suara apa itu, Bang? Nggak ada suara apa-apa. Coba, apakah abang bisa cari tempat yang tidak berisik gitu? Oh, di sini nggak mungkin. Enggak, saya dengar ada suara-suara ngobrol sama orang-orang ketawa-ketawa. Apanya itu, musik orangnya itu? Bisa abang cari tempat yang agak jauh? Nggak apa-apa. Baik, kuturunkan dulu ya. Kuturunkan dulu aja, Bang. Soalnya suara abang mengganggu itu. Suara backgroundnya apanya mengganggu. Baik, kita naikkan dulu ya. Suaranya masuk ke sini soalnya. Teman-teman nggak tahu saya dengar atau enggak. Teman-teman bisa dengar nggak suaranya? Edi Sopian. Halo Edi Sopian. Halo. Anda Muslim, Bang? Hah? Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Nggak bisa. Baik. Abang sudah malu jadi orang Islam? Siapa yang malu? Kalau tidak malu jadi orang Islam, kenapa abang tidak mau nyalakan kamera? Emangnya harus buka kamera? Baik. Kalau abang sudah malu jadi orang Islam, dibawa aja. Saya tahu kamu sudah malu jadi orang Islam. Nah, kalau sudah malu jadi orang Islam, dibawa aja. Dibawa ya. Sudah malu jadi orang Islam, naik kemari. Jeneng Kusopo, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Halo? Ya, halo, assalamualaikum. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Ya, Ya, Bang Jeneng. Oke, Bang Jeneng, sudah menyimak dari tadi atau baru datang? cuma saya mau tanya aja, Bang. Tuhannya orang Kristen itu berapa, Bang? Tuhannya orang Kristen. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal. 3 yang 1, 1 yang 3. Oh, Tuhan Anda, Allah dan Muhammad. Tuhan Anda 2, Allah dan Muhammad. Tuhan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya adalah 1. Sedangkan Tuhan Anda, Allah dan Muhammad, tapi Allah dan Muhammad tidak 1. Silakan. Tuhannya ada 3 ya? Iya. Daripada dua, yang 1 udah meninggal gimana? Kalau Daripada 2, yang 1 meninggal loh. Oke, ketika Anda berkata, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau berseru-seru kepada siapa? itu sanjungan Nabi, Bang. Kau berseru-seru kepada siapa? Sanjungan Nabi. Berseru-seru kepada siapa? Sanjungan Nabi. Bengak kan? Langsung bengak. Yang ditanya, kau berseru kepada siapa ketika kau Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu kau berseru-seru kepada siapa? Sanjungan Nabi. Kepada siapa kau berseru-seru? Sanjungan Nabi. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Kepada Muhammad kau berseru-seru. Berarti kau berseru-seru kepada Muhammad, betul? Nabiullah Muhammad. Oke, berarti kau berseru-seru kepada dia, betul? Betul? Ya, iya loh. Di mana dia berada? Di mana dia berada? Nabi saya ada di kita Kuburan, betul? Di kuburan, betul nggak? Di kuburan, betul nggak? Kalau kita nggak tahu. Nggak tahu, saudara-saudara. Berarti Muhammad masih hidup? Berarti masih hidup dia? Bahwa maklam bisawab. Makanya aku bilang kau itu penuhan Muhammad. Karena bagimu Muhammad itu hidup. Gimana kau jeneng? Aku tanya kau sekarang Muhammad masih hidup atau enggak? Kau udah bingung sekarang kau kan? Sekarang tanya, Muhammad masih hidup atau enggak? Muhammad masih hidup enggak? Nah, sekarang saya, apakah Muhammad masih hidup? Ada. Oke, berarti dia masih hidup kan? Yang di kuburan itu siapa kalau gitu? Yang di kuburnya di Madinah siapa? Ada namanya Roh. Ketika kami orang Kristen berseru-seru, ya Yesus di gereja, kau lewat depan gereja, kami lagi berseru-seru ya Yesus, kau bilang, orang-orang Kristen lagi menuhankan Yesus, betul kan? Betul nggak? Ya. Sekarang ketika kau berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku, berarti kau menuhankan Muhammad nggak di situ? Bukan. Memang kau standar ganda, Jeneng. Kenapa kau standar ganda? Bentar dulu. Kenapa kau menggunakan standar ganda? Bentar dulu, Bang. Saya mau tanya. Saya orang awam, ya. Iya, makanya kalau orang awam kau mendengarkan. Kau itu
menuhankan Muhammad dan juga menuhankan Allah. Sekarang ku tanya sama kamu, kepada siapa engkau berseru-seru? Jawab. Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kepada siapa kau berseru-seru? Bang, Kau berseru-seru kepada siapa? la ilaha illallah wa asyhadu. Pertanyaan terakhir. Kepada siapa kau berseru-seru? A Allah B Muhammad. Bang, ini ya bang. Asyhadu Kepada siapa engkau berseru-seru? A Allah B Muhammad. Allah. Oke, waktu kau mengatakan Muhammadku, dengarlah seruanku, kau berseru-seru kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ketika kau berkata Muhammadku, dengarlah seruanku, kau berseru kepada siapa? Utusan Allah. Udah jelas. Terakhir. Kalau kau nggak jawab, kalau kau berputar berkelit-kelit, kuturunkan. Waktu kau berkata, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau berseru-seru kepada siapa? Itu sanjungan pada Nabi. Berseru-seru kepada siapa? Kepada siapa kau berseru-seru? Sanjungan Nabi kita. Kepada siapa kau berseru-seru? Sanjungan itu. Kepada Muhammad, betul? Kepada sang Nabi kita Muhammad. Oke, Pak, tadi kau bilang kepada siapa kau berseru-seru? Kau bilang kepada Allah. Nyatanya kau berseru-seru kepada Muhammad juga, betul? Bang. Udah. Kau munafikun kau di bawah kau, munafikun. Tempatnya munafikun di bawah. Bentar lagi kau setanan. Awas nih, Sherlock. Kalah debat Sherlock, saudara. Kalah debat, awas, saudara. Memang berat ini, saudara-saudara. Halo, Mom Beauty. Selamat sore Bang Idris. Sorry ya, aku orang Kristen. Oh, Kristen. Baik, saya turunkan dulu ya kalau Kristen ya. Kristen. Oke, mohon maaf saya turunkan dulu kalau Kristen. Ya, teman-teman yang Kristen ya, jikalau kalian ingin support channel saya ini, teman-teman cukup klik share, like, bagikan ya. Kalau ada berkat bisa support saya dengan gift ya. Kalau tidak tahu support dengan gift, teman-teman bisa support saya juga seperti yang pernah saya katakan sebelumnya ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ada Sabar. Halo saudara Sabar. Terima kasih teman-teman yang support. Terima kasih teman-teman. Halo Sabar. Halo. Ya Muslim bang. Halo. Iya dong, saya dengar bang. Saya dengar. Muslim bang. Lim. Iya silakan nyalakan kamera Sabar. Gak usah. Apakah kamu sudah malu dilihat orang jadi orang Islam? Kamu aja gak malu. Baik. Kenapa Kalau saya sudah, malu? kalau sudah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah ya. Saya tahu kamu sudah malu jadi orang Islam, di bawah saja. Saya tahu kamu sudah malu jadi orang Islam. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada Bui Yamata. Bui. Oke, silakan Bui. Apa sih tangan? Tolong ya, kalau Muslim naiklah Anda dengan adab, dengan ilmu. Ya, nggak perlu Anda naik kemari kejang-kejang ke setan. Ya, naiklah kemari dengan ilmu dan dengan adab ya. Terutama pakai baju. Ya, Bui. Halo Bui. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore Bui. Silakan nyalakan kamera Bui. Bentar ya. Gimana? Tap layar ya guys, tap layar, klik like, suka, bagikan terutama kepada Bentar ustaz-ustaz Bang ya. Aku baru kali ini gabung live nih, tapi gimana ya caranya ngatifin? Baik, saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Sudah sampai situ undangannya, silakan ditekan. Udah. Ya. Baik, Selamat Buai. sore Abang. Selamat sore Saya Ibu Muslim, Buai. ya. Selamat sore. Saya hanya meluruskan saja, gini ya Bang ya. Kalau kita menyebut Muhammad itu adalah panggilan kami ke Rasulullah, karena Muhammad itu juga ciptaan Allah, utusan Allah. Yang kami sembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa kami. Yang menyampaikan doa kami itu walaupun dia sudah wafat, tetap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, berarti Anda meminta kepada Muhammad, betul? Meminta untuk bisa Oke. menembuskan doa kita kepada Oke, Allah. berarti intinya Anda meminta kepada orang mati, betul? Begini ya, dia dimatikan dalam dunia. Betul, Tapi makanya saya dimatikan oke, di sisi Allah. Muhammad sudah meninggal tidak, Bu? Sudah meninggal. Oke, berarti Anda meminta kepada orang yang sudah meninggal, betul? Tidak. Saya tidak mengatakan. Gimana ini saya jadi bingung. Begini Bang ya. Silakan. Nabi kita itu 25 nabi. Bukan Bang, jangan Bu. Begini Bu. Kita hanya bahas Muhammad saja begini. Karena begini, intinya begini, saya itu begini ya Bu Buai. Begini Bu ya, gini Bu. Saya jelaskan dulu latar belakang saya. Itu hanyalah nabi kami. Sedikit. Saya jelaskan dulu latar belakang saya ya. Bu, Ya. saya jelaskan dulu latar belakang saya ya. Saya ini adalah orang yang telah menghabiskan waktu selama 13 tahun meneliti agama Islam. Tidak pernah saya dapati ada satu orang muslim pun yang pengetahuan Islamnya itu lebih bagus daripada saya.
Oh iya? Sudah? Nah, pertanyaan saya begini. Berarti Anda sudah melebihi Nabi Isa dong. Anda sudah melebihi Isa Al-Masih. Saya mengatakan saya tidak pernah mendapati ada orang-orang muslim selama saya hidup ini pengetahuan Islamnya lebih tinggi daripada saya. Kita harus saling menghargai ya Bang ya. Nah ini ketika dibahas semuanya langsung saling menghargai. Bu Buai begini, Bu Buai gini loh. Betul, dengarkan dulu. Kita ini negara yang beragama. Ya. Tahun 2017 ada seorang ulama yang datang ke Indonesia namanya itu Dr. Zakir Naik. Ya, dia datang ke Indonesia disambut oleh seorang wakil presiden, didampingi oleh MUI, dikawal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan fasilitas berupa Stadion Patriot Bekasi, disaksikan oleh 40.000 orang, yang dibahas adalah Bible. Dia berhalusinasi, dia menyesatkan orang dengan mengatakan bahwasanya di dalam Bible tertulis nama Muhammad, bahwasanya di dalam Bible Yesus menubuatkan tentang kedatangan Muhammad. Makanya ketika saya jawab, jangan dibilang langsung marilah kita saling menghargai. Tidak boleh kita seperti itu. Ketika Anda bahas Bible, Anda bilang itu dakwah. Tapi ketika saya tanggapi, Anda bilang itu namanya saling menghargai. Jadi begini Bu Buai, intinya yang mau saya sampaikan begini Bu. Tunggu, saya tanya. Anda menyembah Tuhan Anda dengan semua segala nyanyian yang Anda ciptakan. Ya, apa Tuhan Anda tidak mati? Yesus bangkit, naik ke surga. Seandainya Yesus mati, maka saya seperti Anda menuhankan mayat. Dia meninggal naik ke surga tempatnya kan karena 25 nabi utusan Allah itu. Jangan kemana-mana dulu Bu, jangan kemana-mana dulu Bu. Saya menyembah Yesus yang hidup. Saya menuhankan Yesus yang hidup. Sementara Anda menuhankan orang meninggal. Ya, itu nama aslinya Bang. Seperti jangan kemana-mana Bu, jangan sebentar. Anda menuhankan Muhammad, saya menuhankan Yesus. Anda menuhankan orang mati di kuburan, saya menuhankan yang hidup. Masih sudah meninggal, dibangkitkan kembali. Tempatnya di surga, begitu juga. Oh makanya, oke sekarang saya tanya. Kalau begitu, siapa nabi yang terakhir? Siapa nabi yang terakhir diutus ke dunia kalau begitu? Nabi yang terakhir diutus ke dunia itu Nabi Isa, kelak. Berarti nabi terakhir siapa kalau gitu? Yang akan mengatakan bahwa sesungguhnya nabi terakhir siapa kalau begitu? Agama kita adalah yang harus sebentar. Kalau begitu siapa nabi terakhir? Agama itu adalah agama Islam. Nabi terakhir siapa kalau gitu? Siapa kalau gitu? Anda terlalu ceroboh dalam Lu berat ini saudara-saudara ini. Nabi terakhir siapa kalau gitu? Enggak, nabi terakhir siapa kalau gitu? Siapa nabi terakhir? Nabi terakhir kami adalah Nabi Muhammad SAW. Tadi katanya Isa yang akan datang, gimana ini berat ini? Iya, tapi Nabi yang akan turunkan kelak di hari akhir hayatnya dunia ini adalah Isa. Oke, berarti siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad. Saya tak sendiri. Nabi Muhammad. Berat, saudara-saudara. Yang terakhir datang Nabi Isa, tapi Nabi yang terakhir Muhammad. Berat, saudara-saudara. Sekarang saya tanya, Nabi terakhir adalah Muhammad, tapi Nabi yang akan datang malah Isa. Berarti Nabi yang terakhir siapa? Berat, saudara-saudara, berat. Bukan kuasanya Maryam. Bu, sesungguhnya lebih siapa Nabi terakhir? Dari kuasa Maryam dan Isa. Siapa Nabi terakhir? Ingat. Siapa Nabi Isa terakhir? lahir dari perutnya Maryam. Siapa Nabi terakhir? Maryam siapa? Hanya seorang ibu. Nabi terakhir siapa? Terjadinya Isa dalam perutnya Maryam atas kuasa siapa? Dialah. Nabi terakhir siapa, Bu? Saya tidak cukup. Sekarang sudah goncang imannya, saudara-saudara.
Natal itu kita hari lahir Yesus. Apalagi yang terima. Mana datanya? Nah, ini ada ilmu juga nih. Kamu berarti imannya aja, bro. Di Bang Andi, nggak ada. Bang Andi biar aja R2M sama Iki selesai. Silakan berdua ya. Aku udah ada ilmu. Aku mau tunjukkan Dengar dulu ya. Iman itu tidak dapat diperdebatkan. Jadi kalau Iki percaya bahwa Yesusmu itu lahir tanggal 25 Desember, ya itu imanmu. Tapi datanya nggak ada. Saya tidak bisa membantah imanmu karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah ajaibnya iman itu, percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Makanya hal yang tidak kelihatan itu tidak dapat diperbantahkan, tidak dapat diperdebatkan karena tidak ada datanya. Itulah iman. Iman itu tidak butuh data. Tapi kita merasakan. Kalau kita berdiskusi ini butuh data, Bang. Butuh data, Bang Iki. Tidak ada datanya bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Kita merasakan, kita tahu mujizat itu nyata. Bang Iki, kita merasakan. Iya, kelas-kelas jemaat sih ini kan sejarah. Iya, parah ada ilmunya. Aku bilang ada ilmunya. Pokoknya jawabannya. Itu datanya. Saya tanya kalian, pada bulan ke-6. Islam itu. Jangan lempar dulu kamu di Bluetooth. Selesaikan kamu dulu kalian berdua. Dinamo apa kamu Kiki? Saya biar tahu lu. Kalian kan Dinamo apa? Tunggu. Dinamo apa? Kalian tahu semua sejarah Islam itu. Dinamo apa? Jangan kamu bilang tahu ilmu. Islam nanti kamu akan jawab. Semua itu perang salib. Saya perang salib lagi bang. Kau tahu nggak? Aduh, jadi melebar bro. Ya. Perang salib itu perang antara Kristen sama Kristen, biar kau tahu. Ya. Mana? Jangan melebar dulu. Perang salib lebar dulu. Kamu nggak tahu sejarah perang salib itu. Perang saya udah baca dari Yerusalem, Islam dan Kristen. Gini. Isi masuk Bang Andi. Gini. Iki sama R2M. Coba. Iki diam dulu. R2M, kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan R2M? Saya tidak mengakui Yesus, tapi bukan berarti saya harus menyalahkan si Iki. Itu kan imannya dia. Iya, cukup. Kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya udah. Kalau Iki gimana? Percaya ya sebagai Tuhan ya? Iya. Oke, baik. Kita mulai dari R2M. Kenapa kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan? R2M, silakan. Yesus itu tidak ada nama Yesus di R2M Yerusalem sana. Nasrani. Nah, silakan R2M jelaskan kenapa kamu tidak percaya yang musuh Yesus Masih ya, bukan Yesus. Yesus itu kan nanti muncul 60 tahun belakangan ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia, cetakannya dimasukkan ke dalam cetakan Lembaga Indonesia itu, barulah muncul nama Yesus itu. Itu adalah terjemahan dari kata Iesos, dari bahasa Yunani Iesos Kristos. Ya maksudnya gini R2M, tentang Yesus ini kan kalau Kristen kan memandang dia Tuhan, baik Yesus atau Yesua gitu. Kalau Nasrani percaya nggak Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan gitu? Saya percaya bahwa Yahushua Mashiach itu diberikan kuasa oleh Bapaknya. Kuasa jadi Tuhan juga di dunia ini, raja di atas segala raja itu ya. Raja di atas segala raja, apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan gitu, atau manusia saja dia raja gitu? Yahushua Mashiach memiliki gelar ketuhanan sebelum datang ke dunia ini. Sampai kapan kita bahas? Oh, berarti lebih kurang sama dengan Kristen ya? Saya membahas ya, berarti lebih kurang sama juga Bang Andi. Jadi Nasrani percaya juga Yeshua itu Tuhan. Lebih kurang sama nih sama Kristen. Cuma beda sebutan aja, kalau Nasrani dia Yeshua bukan Yesus, kalau di Kristen dia Yesus gitu. Jadi gini Bro Harun, kalau dia mengaku Yesus Tuhan, berarti dia Nasrani itu aja. Berarti dia bohong. Karena Nasrani itu adalah pengikut Yesus mula-mula yang tidak mentuhankan Yesus. Saya tidak memahami Yesus. Giliran aku ngomong gak ada yang bantah, gak ada yang anu lah. Ya dengar dulu lah, Iki jelasin Iki. Ya aku nunggu. Tapi nanti kapan aku dikasih waktu supaya aku ngomong, gak ada bisa aku jelaskan dari bantah itu nah. Ya moderator coba kasih bagi waktu lah 5 menit untuk menjelaskan atau 2 menit, silakan. Silakan lah, apa yang mau kalian bahas? Boleh aku ngomong. Enggak, yang mau kalian bahas ini apa nih? R2M sama Iki. Loh, tadi kan ditanya ke saya iman saya, apakah saya percaya Yesus? Ya saya tidak percaya dong Yesus. Yang saya percaya yang Mashiach. Itu kan kalian mengkritik. Kalian terus mengkritik Kristen. Sekarang, dulu. Boleh enggak kami mengkritik kalian? Ya, silakan itu. Sudah 3 menit itu berjalan. Nah, tahulah Indonesia ini dijajah gara-gara Sultan Mehmed II itu menguasai Konstantinopel. Gara-gara Konstantinopel itu kemana-mana sih Ki ngomong ini. Ya. Kamu itu nggak ada arah diskusinya. Itu kata si R2M nggak percaya dengan Yesus. Itu kotak api. Aku udah mau bahas itu. Loh, dia Kristen juga. Dia pengikut Yesus juga loh. Ya, tapi kan nggak kan dibantah kan.
Ya kau bantah, kenapa dia nggak percaya? Coba kau yakinkan dia. Kamu harus percaya nih R2M bilang. Coba. Enggak, dari tadi kalian kritik Kristen, sekarang aku kritik Islam. Oh, mau tanya Islam dia Arif. Ya udah silakan tanya Islam aja lah. Ya udah. Indonesia ini kenapa bisa dijajah? Karena Sultan Mehmet Kemana-mana ini. Jiwa kau ini. Nah, belum aku jelaskan kan, makanya itu ngelak takut ya. Yang menjajah Indonesia itu Belanda kok. Oten yang menjajah Indonesia, mana ada Islam. Makanya tunggu dulu penjelasannya. Gara-gara Sultan Mehmet itu menguasai Konstantinopel, Eropa itu kemana-mana nih Datuk. Kemana-mana kau ini. Indonesia dijajah Belanda karena ada perjanjian Tordesillas. Perdagangan mereka. Diam. Makanya mereka jajah Indonesia. Sudah dikasih waktu 3 menit, kenapa dipotong-potong? Aduh, bawain datanya. Aku pesan kau bisa open cam. Kau kan bisa open cam. Datain. Tunjukin datanya. Tunjukin datanya. Jadinya bangsa Barat itu menjajah lain karena jalur. Aku pesan kau, tunjukin datanya. Aku pesan kau tunjukin datanya. Di mana bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh penjajah karena Raja Mehmet. Tunjukkan. Iya. Sudah keluar tuh. Tunjukkan. Aku juga pesan kau. Waktu itu negara-negara Eropa tunjukin datanya di mana? Perdagangan mereka putus gara-gara Sultan Mehmet menguasai Konstantinopel, perdagangan mereka putus. Jadi mereka satu-satunya cara mereka menjajah orang. Ya ayo tuh, Kristen ini menjajah orang. Betul, Kristen ini menjajah. Karena ada perjanjian Tordesillas. Tahu gak perjanjian Tordesillas apa? Membagi dua bumi menjadi 2 benua. Di mana Portugis dengan Spanyol. Makanya Portugis lebih dulu datang ke Indonesia ini. Gunanya apa? Menjajah. Siapa bilang? Portugis itu perjanjian Tordesillas itu perintah Spanyol, perintah Paulus. Agar beretika diskusinya. Bukan beretika. Kalau aku bawa data bener. Aku ambil HP dulu. Nih. Perjanjian Tordesillas. Nih, gini kalau bawa data itu. Bang Datuk, kau 3 menit waktumu, baru gantian orang lain. Jangan potong-potong lah orang bicara. Saya tidak mau congor. Kalau mau congor lebih baik di gereja. Kalau di gereja itu tempat congor. Ya begini. Perjanjian Tordesillas. Apa itu perjanjian Tordesillas? Kita baca. Kayak gini bawa data. Perjanjian Tordesillas. Tordesillas ini Tordesillas ini. Ya, perjanjian Tordesillas ya ditandatangani oleh Spanyol dan Portugis. Perjanjian ini bertujuan untuk membagi dunia di luar Eropa menjadi 2 zona eksklusif antara kedua negara. Membagi 2 negara demarkasi yang ditarik dari kutub tengah ke kutub selatan. Ini ditandatangani disetujui oleh Paus Spanyol. Spanyol meminta Paus Alexander untuk mengakui kekuasaan Spanyol atas benua Amerika. Ini yang bikin Paus yang bikin. Itu bukan bahasan kita. Mampus lah ini. Gak ada ilmu nih. Gak ada ilmu kau ini. Ada Patrick, ada lagi. Bukan masalah apa. Iki diam dulu. Kalau nggak turutin lagi Iki. Nah, Patrick selamat malam. Selamat siang Patrick. Yuk, selamat siang. Selamat siang. Ya, mau diskusi atau gimana? Ada Bang Sarul di sini atau kita silakan. Itu pendapatnya R2M itu ngawur itu. Dia pakai Alkitab yang mana itu? Dia bukan Kristen itu, saksi Yehova itu. Dia ngaku Nasrani, tapi saya ragu Nasrani. Enggak, bukan Nasrani dia saksi Yehova itu. Saksi Yehova. Ya. Saksi Yehova betul tidak mengakui tanggal 22 atau tanggal 25 Desember, betul? Ya, karena saksi Yehova itu kelakuannya begitu sudah sesat. Tapi mau pakai Alkitab. Main sesat. Karena sekarang kalau mau ditanya dasarnya dari mana? Karena Alkitab itu jelas mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tapi R2M ini kan yang mengakui, terus dia pakai Alkitab yang mana? Tanya dulu. R2M pakai Alkitab yang mana? Saya pakai bukan Yesus, Yahusua Mashiach. Yesus dari mana? Kau belajar. Maksudnya gini, sekarang kau pakai Alkitab yang mana? Menunjuk saya lah. Dalam menjelaskan dulu. Yesus itu dari mana? Sejarah. Coba kamu kasih histori dulu. Belajar histori dulu. Enggak, sekarang saya tanya, kau pakai Alkitab yang mana? Kalau kau pakai Alkitab, saya tidak pakai Alkitab LAI, gini, kalau kau pakai Alkitab yang dipakai LAI, perdebatannya selesai. Karena sudah jelas kalau LAI tetap mengakui Yesus adalah Tuhan, kecuali kau pakai Alkitab yang beda. Baru kau saya menggunakan Alkitab itu bukan Alkitab. Bahasanya tidak ada yang berani membahas yang pernyataan itu. Apa ya ini? Karena R2M pakai Alkitab yang mana? Kalau R2M pakai Alkitab terjemahan LAI, perdebatannya selesai karena itu jelas. Tapi kalau RAM pakai Alkitab yang lain, oke, kita buktikan betul nggak Alkitab yang kamu pakai?
Kitab apa itu? Saya menggunakan kitab suci bukan terjemahan Lembaga Indonesia, tapi Indonesia Literal Translation. Ah, berarti itu tidak diakui kan? Keabsahannya di mana? Alkitab itu yang kau pakai keabsahannya di mana? Kita bicara dulu dari kitabmu itu. Keabsahannya di mana? Itu ditulis tahun berapa? Jangan kau nggak asal ngomong tahun 60 baru nama Yesus dipakai. Nah, kau mengerti enggak? Kenapa itu ditulis dalam dua bahasa? Satu bahasa Ibrani, satu bahasa Ibrani, Aramaik dan juga Yunani. Nah, kau mengerti dulu. Oke, saya jelaskan kamu. Patrick, moderator tolong gantian saya dengan Patrick itu bicara dan diam biar tidak nimbrung. Aturlah moderator, waktu Patrick berapa menit? Saya berapa menit? Oke, bicara sudah, saya dengar. Oke, kalau begitu kau diam, saya dengar. Saya bicara. Waktu malaikat Jibril itu datang kepada Maria, mengatakan, "Hai Maria, jangan takut, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus." Itu akan sinkron dengan histori, tidak dengan sejarah. Maria tidak menggunakan bahasa Yunani. Maria itu menggunakan bahasa Aramaic language, ya, Aramaik yang dipakai. Bahasa yang dipakai seantero sejagat raya dunia ini pada waktu itu adalah Aram. Jadi, ketika dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala, sejak purbakala, dalam Yesaya 63:16, itu datanya bahwa nama itu sudah dinubuatkan dari Samayim, bahwa dia akan menyelamatkan dunia. Mana ini? Aduh. Lanjut bicara, saya dengar. Kan saya diam-diam. Supaya saya mau tanggapi. R2M kabur dia. Oh, kabur. Berapa menit ini? Ayo berapa menit? Diam, jangan kayak pasar. Ayo. Di atas. Sudah R2M sudah? Waduh, kabur R2M-nya. Mana ada R2M kabur ini? Kabur ya. Lagi R2M, pertanggungjawabkan narasi Anda. Ada legit di sini, kita sapa dulu gimana? Legit selamat siang, Islam apa Kristen? Sayangku itu Sultan itu. Oh si sayang ini, aduh mampus. Kira ini apa pula ini nama-namanya terganti ini. Akunya berubah itu. Iya. My love, legit, sayangku apa ini? Kita sekali kirim lah. Tapi kok kayak berhala ya? Kayak berhala dia, biasanya apa dia? Iya. Biasanya apa dia? Spill selamat siang Kristen. Kadang-kadang ada ini. Gini, akan ada Patrick di sini. Silakan Patrick berdiskusi dengan Bang Cerdas atau Bang Sarul. Silakan. Kita bahas tentang ketuhanan Yesus ini. Benarkah sesuai dengan Bible atau tidak? Silakan Bang Patrick. Ya kalau ketuhanan Yesus ya tetap kami akui dia Tuhan lah. Maksudnya karena itu kan sudah tertulis di dalam Alkitab. Tapi kalau ada yang membantah silakan aja. Ya, kita bisa membuktikan. Kenapa dia bisa bilang Tuhan? Karena itu sudah dibuatkan jauh sebelum dia lahir, sudah dibuatkan, iya kan? Nah, tapi kalau nanti ditanya siapa yang membuatkan, ya dalam kitab Nabi Yesaya bahkan juga jauh sebelum itu juga sudah dikatakan. Nubuatan di mana? Kalau kitab Yesaya kamu makan, kamu keliru. Karena kamu makannya kemudian ya orang-orang Kristen di luar Yahudi. Karena mereka marah besar. Karena mereka ini kan Kristen, jangan assalamualaikum dong. Kamu harus pede dengan imanmu, ya. Karena di Dewa yang 10 itu dilarang ya mengucapkan salam ya, yang enggak sesuai dengan jalannya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kitab Yesaya, saya tahu kamu mengarahkan ke Yesaya 96 ya, Yesaya 7:15 itu terbantahkan, bahkan juga kadang-kadang tonton-tonton membahas Yesaya 42, 43, 52, 53, semua itu terbantah. Jadi kamu jangan gunakan itu lagi. Nah, faktanya yang bagaimana? Maksudnya dibantahnya di mana? Teman lain. Oke, kamu bawa ayat mana? Biasa bantah. Ya. Ayat mana yang membuktikan nubuatan? Karena kalau kita bicara nubuatan, jelas itu membukti. Waalaikumsalam. Kalau bicara nubuatan, jelas itu membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Masa Tuhan dinubuatkan? Ya, nubuatan itu untuk. Artinya begini, kemahakuasaan Tuhan memangnya bisa kau pikirkan dengan pemahaman logikamu yang terbatas, kan tidak bisa. Kau tidak bisa membatasi pikiran Tuhan. Dan kau tidak bisa membatasi juga kemahakuasaan Tuhan. Karena kalau dia bisa dibatasi dengan logikamu, dia bukan Tuhan. Dia jelas, Yesus bisa dibatasi. Nah, itu nasibu terbataskan juga. Ternyata Yesus bisa dibatasi. Tidak bisa, dia dibatasi oleh apa? Loh, dia tidak bisa berubah apa-apa. Dia tidak tahu semuanya. Dan semua mujizatnya itu yang bisa menghidupkan orang mati. Aduh, siapa lagi nih? Nah, sekarang begini, kalau yang bisa menghidupkan orang mati. Sekarang kalau kamu bilang bahwa Yesus itu terbatas,
ada pernah kau lihat yang bangkit bisa naik pada hari ketiga dari antara orang mati? Coba kau buktikan dulu siapa Dibangkitkan yang KPR 530. Allah nenek moyang kita, sabar ya. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kau bunuh dan kau gantung di pondok silang. Itu ini. KPR 530. Dia itu dibangkitkan bukan bangkit sendiri. Makanya kemudian di Ulangan 18:18 itu jelas dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan di antara kamu. Itu kalau kita merujuk ke literasi Kristen, itu ada tidak, itu pakai Alkitab apa itu? Loh, sabda dong. Sabda katanya ya. Tidak, maksudnya pakai Alkitab apa? Jangan Sabda. pakai manuskrip atau pakai yang saya pakai terjemahan Alkitab LAI. Iya, nilai. Ya. Saya buka data ya supaya kamu jangan ngeyel. Saya buka data. Nah, datanya mana? Nih, Ulangan 18:18 nih ya. Kita buka ini sabda punya ya, ntar ya. Nih, kita sabda ya, yang digunakan LAI. Nih, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini versi Kristen ya. Nah, ini kalau kita baca literasi, akhirnya ini menjurus kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Tidak menjurus kepada Yesus Kristus. Itu Alkitab sabda. Aduh, saya nggak bawa laptopku juga. Kepada siapa? Kalau kamu bilang tidak menjurus kepada Yesus Kristus, kepada siapa lagi? Ayo. Nah, kalau kamu baca, sekarang begini, kamu mau bantah saya pakai literasi yang itu kan? Ya silakan bantu dulu, bro. Mana datamu? Ini data saya. Ini data dari Anda. Ini data kaki mengatakan kepada Yesus Kristus. Kamu bantah apa lagi kamu? Nih, adalah Yesus Kristus. Kamu siapa mau bantah ini? Ya memang Yesus adalah Tuhan. Terus kamu bantah? Di sini dikatakan dia nabi. Di sini dikatakan nabi. Kok kenapa kamu bilang Tuhan? Seorang nabi. Kacau kamu. Dia dipanggil nabi, dia dipanggil guru, dia dipanggil Tuhan. Ya memang wow, harus wow. Udah. Dia namanya Tuhan harus wow. Nah, kenapa kami sebut dia Tuhan? Karena memang dia dipanggil. Kamu dibantah bilangnya kami. Cari datamu seorang nabi, mungkin dia Tuhan. Nabi bro. Ya. Oh enggak lah, enggak bisa begitu itu pemaksaan kehendak itu. Oke, kalau bilang Tuhan, oke. Ikuti. Seorang nabi di antara kamu akan aku bangkitkan. Siapa aku ini? Satu orang. Berarti dia bukan Tuhan karena ada Tuhan yang membangkitkan seorang nabi. Macet kau kan? Bukan macet, tidak macet. Tuhan akan tidak macet. Seorang nabi akan kubangkitkan ini firman Tuhan. Di dalam mana? Di dalam mana? Di dalam kitab apa itu? Coba. Tuhan Allahmu. Enggak. Kitab apa itu? Kitab apa? Macet kau mau kayak mana pun tetap macet kau. Makanya inilah kemudian kawan-kawan ya. Kalau teman-teman kalian memaksakan seorang manusia jadi Tuhan. Kemana-mana pun lari ke macet. Kitab apa? Dalam terjemahan apa? Ini LAI. Iya, di mana? Ya, ini Ulangan 18:15. Di mana? Ulangan 18:15. Seorang nabi kita tangkap apa kebakar. Ini firman Tuhan. Sabar. Kalau katakan seorang nabi ini ada Tuhan, berarti ada dua Tuhan. Ulangan berapa? Ulangan 18:15. Nah, sabar dulu bro, pelan-pelan lah kita diskusi kok. Jangan sampai orang kejar-kejaran lah. Iya, silakan. Jadi jelas ya terbantahkan Yesus Tuhan ya. Kenapa? Tuhan akan membangkitkan seorang nabi. Ini Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi. Nah, sabar dulu. Maksudnya gini, kita baca dulu dia punya ini kan. Silakan. Ya sambil kau jelaskan, saya sambil membaca. Ya silakan. Karena ini literasinya sudah jelas kepada Umar. Enggak. Loh, kamu baca kitab sendiri gimana? Ini Yesus Kristus. Sang Mesias, misalnya artinya juru selamat. Kebanyakan keluar. Mau dibantai Bibir sendiri kacau. Oh enggak membantah diri sendiri karena keyakinanku jelas kok. Jelas ya. Ini Keyakinanku jelas, Yesus dibangkitkan oleh Tuhannya. Ulangan 18:18. Bahkan dibangkitkan itu sebenarnya makanya kemudian ya saya bilang dulu ya, makanya kata-kata dibangkitkan ini artinya bukan apa? Dibangkitkan artinya diangkat sebagai nabi. Diutus. Ini sebenarnya arti dibangkitkan sesungguhnya. Makanya sebenarnya Yesus itu tidak mati ya. Dibangkitkan, diangkat derajatnya, diangkat posisinya, diamankan dan sebagainya. Itu sesungguhnya. Ya silakan Anda baca dulu ini ya. Ulang 18:15 sampai 18 ya. Kalau kamu paksakan Tuhan berarti berarti ada dua Tuhan sini. Anak Tuhan. Ada Tuhan lagi. Berarti ada dua Tuhan. Macet kamu, nggak mampu kamu jawab. Enggak macet lah. Ya silakan, baca. Dua satu, Tuhan yang satu. Jadi kawan-kawan ya pada itu mau benar silakan. Ya, enggak, cuma Sudah selesai kayaknya, boleh aku ngomong? Ya, ngomong Ki, sambil saya. Ya, jadi Patrick, Yesus itu Yesus itu semasa di dunia, dia seorang ateisme atau yang dia punya Tuhan ya? Menanya kami. Dia dulu. Boleh nanya kalian? Ya, Patrick, Yesus itu waktu dia hidup di dunia, dia seorang ateis atau dia punya Tuhan? Iya.
dia bagaimana? Dia bukan ateis, dia tetap Tuhan lah. Artinya begini, ini kan dalam konteks kalian kan membicarakan ketuhanan Yesus. Iya. Bagaimana? Memang dia Tuhan. Artinya begini, kalau membantah bilang dia bukan Tuhan, itu pun naif. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Iya, karena begini, dia datang ke dalam dunia, dia bersama dengan Bapa, dan dia berarti kalau dia bersama dengan Bapa, berarti dia punya Tuhan, betul atau salah? Itu adalah Allah itu Ada dua sendiri. Tuhan. Karena di dalam Ada dua Tuhan. karena di dalam Yohanes pasal 1 dia katakan bahwa Yohanes 1:1 bukan perkataan Yesus. loh, itu perkataan dia. Siapa bilang katanya? Firman. Itu pesan Yohanes. Bersama-sama Itu dengan Allah dan perkataan Yohanes dari himne Platonis yang dikutip oleh pengarang Yohanes. Yesus, kalau yang perkataan Yesus itu berwarna merah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu Iya, dijadikan itu oleh perkataan dia. merah atau bukan? Itu perkataan tentang dia, kan tentang dirinya. Siapa? Tentang dirinya, kan? Sekarang Terus kita yang percaya dengan Yesus atau dengan orang-orang yang tidak kenal dengan Yesus? maksudnya bagaimana? Yesus berkata di dalam Matius 11:25, di dalam Yohanes 17 ayat 3, di dalam Yohanes 8:28-29, Yesus berkatakan bahwa dia utusan Tuhan. Dia punya Tuhan. Tetapi dia Tuhan itu sendiri, dia Aduh, mampus dirinya ini. sendiri lah. Bisa bro, ada dua Tuhan. Nah, ini makanya saya bilang begini, saya katakan bahwa logika kita yang terbatas memahami Allah yang tidak terbatas. Maksudmu tidak akan Tritunggal masuk di sini? akal. Kita Karena mau itu bukan digunakan Tritunggal. bukan logika tetapi iman. Begitu. Kau bukan Tritunggal di sini. Di sini bukan masalah Tritunggal. Kalau masalah Tritunggal, masalah kau sembah sini itu masalah. Kita pakai data. Di dalam Matius 11:25, begini. Yesus di situ punya Tuhan. Saya pun berkeyakinan data saya pada Alkitab. Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan? Kalau dirinya adalah Tuhan, di mana? Mengatakan apa? Mengatakan dirinya adalah Sang Bapa itu sendiri, di mana? Paling Yohanes 13:13 nanti nih bawanya. Ya masuk, tertolak itu. Kalian menolak itu ya susah juga. Maksudnya Bukan tolak bibirmu. Bimbelmu yang mengatakan kita cuma baca data, kita tidak pernah menghujat. Kita bawa data di sini bahwa Yesus menurut Matius 11:25, perkataan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia punya Tuhan. Enggak, nanyanya gini Bang Natu, nanya sebab begini. Patrick, gini. Sebentar Patrick, enggak apa-apa, gini. Berdasarkan Matius 11:25, siapakah Tuhan langit dan bumi menurut Yesus? Silakan, Bang. Bang cerdas, ada asap, Bang cerdas, ada asap. Iya. Coba Patrick. Asal nggak boleh ya? Enggak boleh. Berdasarkan Matius 11:25, siapakah Tuhan langit dan bumi menurut Yesus? Ya, sebab di dalam Matius dalam 1 Yohanes 4 enggak apa-apa. 1 Yohanes 5 ayat 7 dia katakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan masalah. Yesus, dan ketiganya adalah 1. Ya enggak apa-apa, berarti ada 3 kan? Enggak apa-apa. Jadi pertanyaannya, berdasarkan Matius 11:25, siapakah Tuhan langit dan bumi menurut orang yang bersyukur? Silakan, Bang. Matius 11:25. Oh, Matius 11:25. Nah, nanti kita lihat ya, sahabat. Persoalan dulu. Matius 11:25. Apapun jawaban Yesus enggak akan dibantah kok. Enggak akan dibantah kok. Itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku. Oh, itu kelanjutannya kan di dalam ayat. Iya, enggak apa-apa, ada diserahkan enggak apa-apa. Iya, artinya gini, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Iya, nggak apa-apa, kepanjangan kamu Putri. Kita cuma 11:25 itu aja. Tidak boleh mengutip sebagian, cuma mengutip-ngutip saja karena ini jelas. Kan di pertanyaannya simpel. Nah, terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan lupa pertanyaannya kan akibat kebanyakan ngomong. Tidak. Maksudnya pertanyaannya tadi, siapa yang bersyukur di situ? Siapa yang bersyukur? Ya, Yesus bersyukur kepada Bapaknya. Yesus. Nah, ya, menurut tidak, sekarang begini, jangan cuma menurut orang yang bersyukur. Ini begini, ini siapakah Tuhan langit dan bumi? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Nah, anak siapa? Ya, Yesus, anak yang tunggal. Bapak anak yang tunggal, terus Bapak juga tunggal, Roh Kudus juga tunggal. Enggak apa-apa. Iyalah. Di sini menurut yang tunggal ini, menurut anak ini, siapakah Tuhan langit dan bumi? Bapak itu kan menguat di atas. Yesus turun ke dunia untuk
memberikan Bapak itu dosa di bagi dunia. atas, Yesus Dia datang turun ke sebagai dunia. Tuhan. Jadi itu Iya. tidak bisa juga kau melepaskan itu pada hakikatnya, pada hakikatnya. Kita nggak membantah. Aku nggak ada membantah. Iya, Aku hanya pada bertanya. hakikatnya. Barusan kau Pada mengatakan hakikatnya. Bapak itu di atas, anak itu di bumi. Nah, sekarang menurut anak yang di bumi, menurut yang Tuhan yang ada di bumi ini, siapakah Tuhan langit dan bumi? Dia Tuhan dan lagi. Jadi, aduh inilah susahnya. Maksudnya begini. Ya tidak, jangan ketawa. Karena ini buktinya ada. Iya kan? Kalau kau membantah juga, Aku kamu tidak punya bersyukur sesuatu. kepadamu, Ya, sekarang Bapa, begini, kalau Tuhan kau membantah bahwa langit dia dan bukan Allah bumi. langit dan bumi, sekarang kau membantahnya dengan apa? Loh, aku nggak membantah. Di sini aku hanya bertanya, jujur jawabnya. Aku Iya, berkatalah Yesus pada saat itu, dikatakan bahwa dia aku adalah bersyukur Tuhan, Allah langit dan kepadamu bumi. Bapa, Tuhan Ya, langit ada dan sebelum bumi. firman itu ada. Enggak Ya, masalah. ada. Enggak masalah. Iya, sekarang begini. Menurut Itu orang yang sebenarnya ada bersyukur, datanya, siapakah Tuhan langit dan bumi? Silakan. Ya itu Yesus sendiri itu. Loh, berarti Bapak itu Yesus. Bapak lo, saya memberikan penjelasan kau lo. Berarti kau Ya berarti Bapak itu Yesus sendiri. Berarti Yesus ini adalah Bapak itu sendiri. Iya. Iya. Jadi Bapak nggak di surga lagi. Jadi Bapak nggak di surga. Dia turun ke bumi, menjelma menjadi manusia. Jadi surga kosong. Dia juga ada di surga. Dia ada di mana-mana. Jadi dua. Jadi dua Bapak. Bapak di Dia surga ada di ada, Bapak di bumi mana-mana. ada. Enggak, dia ada di mana-mana. Berarti banyak Bapak. Di mana-mana jadi ada banyak Ya Bapak. namanya dia Tuhan. Masa kau membatasi Tuhan dengan cara berpikir? Aku potong. Berarti ada Bapak yang di mana-mana, juga ada Nah, Bapak ini yang di bumi. tidak terima, kan? Gitu. Bro Sarul, Jadi ada kepotong. Bapak. Jadi Nah, dia ada di mana-mana. Boto, Karena dia Sarul, Tuhan. biar jangan ngeyel, aku potong aja. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan Bapak itu sendiri ya. Iya, dia Bapak lah. Iya, Dia Bapak Yesus juga. duduk di sebelah kanan Allah Dia Bapa. Duduk anak. di sebelah kanan berarti di tengah-tengah Dia siapa? kan banyak sebutan. Sebelah kiri Jadi siapa? tidak bisa dibatasi Nggak dengan bisa. pikiran yang Itu nama terbatas, kamu. Bu. Jangan melampaui apa Iya, yang jangan tertulis. melampaui. 1 Itu Korintus sudah 4 nomor sudah tertulis 6. demikian bahwa dia itu Jangan Maha melampaui Kuasa. apa yang tertulis. Dia Yesus namanya duduk juga Maha di sebelah Kuasa, kanan Allah bukan Bapa apa saja kan dan di bisa. sebelah kiri dan Masa sebelah kau kirinya ada batasi lagi yang dengan cara lain ya. berpikirmu yang dangkal. Ya enggak bisa. Kamu lah. nakal. Kalau dia Nah, Bapa, kamu bisa. kenapa Nggak dia bisa kau duduk di memikirkan sebelah kanan Allah dengan Bapa cara berpikir dan dia dangkal. dan kenapa Yesus dilantik oleh Allah Bapa? Kenapa dilantik? Memang ada pelantikan. Oh ada. Kamu nggak pernah Di baca mana Bibel ya? pelantikan itu terjadi? Coba kok. Coba Kamu nggak pernah baca Bibel ya? Pelantikan itu ada Yesus di mana? dilantik Allah Bapa. Enggak, sekarang begini, pelantikan itu ada di mana? Ayatnya ayat berapa? Gak mau Coba tahu saya Bibelmu pelantikan. mengatakan Yesus dilantik Allah Bapa. Enggak, sekarang begini, saya bilang sekarang begini, kau katakan lantik itu. Sekarang lantik itu ada di dalam kitab. Saya tidak mau tahu ya siapa Bapak yang melantik. Pertanyaan saya justru muncul, siapa yang melantik Yesus? Siapa Bapak itu yang melantik Yesus? Lantik Yesus bagaimana? Loh, siapa yang melantik Yesus? Gini, sekarang saya Nggak mau tanya tahu kau saya. kata pelantikan. Sekarang kata Poinnya pelantikan bukan ada situ. di dalam mana kau buktikan dulu. Poinnya bukan itu. Yang melantik Yesus siapa? Waktu pertakhiran Yesus diserahkan kepada Tuhan itu. Iya, Lukas 2:21-23. Pada genap 8 hari waktunya, akhirnya Yesus dibawa kepada Tuhan. Tuhan mana lagi tuh? Di dalam Saya paham Bibel, saya ini pakar Bibel, tahu saya. pakar Bibel. Bahkan di Matius 20:23, Yesus mengatakan, dia tidak berhak, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Siapa Bapak kau itu lagi? Macet kau kan? Macet bagaimana? Bapak yang dia sendiri lah, dia menyatakan diri sendiri lah. Lah, bagaimana? Bapakku yang mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik, hanya Bapa yang baik. Menyatakan di sini lagi tuh. Itu di dalam aku kitab siapa? apa? Maksudnya di dalam apa? Di dalam mana? Maksudnya enggak usah. Gak pernah baca Bibel kau deh. Gak pernah baca Bibel kan ternyata. Ini begini Bang Andi, Ya, ini ya, kalau orang ya, kayak ya. gini, ini jawabannya pakai pokoknya. Pokoknya harus Tuhan. Iya, betul. Ya, betul. atas ini dasarnya dia. Gak tahu dia baca Bibel. Ini enggak bisa membantah karena begini, kutipan ayat yang kalian pakai. Yang cuma tadi aja, saudara yang barusan tidak di bawah membaca datu, Matius semuanya. 11:25 Kau bilang katanya kau pakar Bible, tapi kau pakar Bible yang tersesat juga kan? Kau enggak punya iman makanya. Kau mengatakan Kalau kau bilang aku sesat, kalau kau bilang aku pikiranmu. Kalau kau bilang aku sesat berarti Allah yang kalau kau katakan aku kalau kau katakan aku sesat berarti Bibelmu Makanya sesat. menjawab kalian itu dengan logika Kalau kau aja. katakan aku sesat berarti Karena Bibelmu kalian sesat. bisa punya Kalau kau katakan aku sesat berarti Bibelmu sesat karena kau tidak aku bisa membacakan mengakui Bibelmu. Kemahakuasaan Yesus Karena sehingga aku kau menyangkal membacakan dia. Bibelmu. Kau imanmu kacau balau, cara berpikirmu sesat karena kau baca Alkitab cuma Berarti sebentar. Bibelmu sesat. Kalau kau bilang aku sesat, aku membacakan data di Bibelmu. Kalau kau katakan aku sesat, begini, pemahaman kalau kau katakan aku sesat, berarti Bibelmu sesat, menyesatkan karena menurut begini, kau memahami dengan cara berpikir yang terbatas. Sedangkan kalau otakmu itu cuma sedikit. Kalau kau katakan aku sesat, berarti Bibelmu menyesat
menyesatkan. Nah, itu yang Karena susah. kau jadi Jadi bingung. jadi penyesat. Tersesat Kau sesat. Kalau kau katakan aku sesat, kebingungan kau. berarti BBM-mu penyesat. Karena aku hanya membacakan Kau data dari katakan Bibel bahwa Anda. Bibelku menyesatkan. Bagaimana? Jelas saya membacanya. Makanya saya tidak tersesat, tidak kemana-mana. Dan saya Cukup banyak meyakini data bahwa yang tadi saya bacakan, tidak tapi ada apa-apa. bantah. Berarti Tidak Anda ada secara langsung fokus membantah itu. Bibel Anda sendiri. Nah, jadi kalau kau membantah dari tadi saya bisa. membacakan data dari Bibel Enggak, Anda. ini datanya jelas loh. Kalau Anda katakan saya sesat, berarti Bibelmu menyesatkan. Kau membacakannya terus kau membantah sendiri. Nah, itu yang salah. Tidak, itu bahasa Indonesia yang jelas. Enggak, kau dan membaca tegas. dalam situ kau membantah. Coba Jadi kau saya pikir katakan. begini, diskusimu ini kau hanya mencari kesalahan dari Dulu saya Kristen pada Anda. Saya ini mantan Kristen, Bu. Untuk menjalankan Alkitab. Saya Tetapi ini dulu calon pendeta. Ya. Jadi maaf, saya bro. ini calon pendeta. Maaf, bro. Bu. Nah, Ya. karena kalau Ya, kau punya saya jalan ini yang mantan bagus, Kristen. kenapa tersesat? Kau Kenapa kau pindah? ngerti Bibelmu. Kalau memang kau bantah Bibelmu sendiri, tapi bantahnya nggak ada. Kau berpahaman bahwa Saya ini mantan Kristen. Ya. Dulu saya ini ngaku suku. Dan dulu saya ini calon pendeta. Ya. Gagal. Justru Bibel lah yang memandu saya hingga akhir saya molak. Karena saya bingung membaca data Bibelnya. Buktinya Anda sendiri membaca Bibel Anda. Padahal sangat jelas itu bahasa Indonesia dengan jelas. Ya. Enggak, kau tersesat Mengapa engkau karena katakan baik? pikirmu sesat. Kau tidak mampu menyelami pekerjaan Tuhan. Berarti Bibelmu Kalau sesat. ada orang yang Luar bisa biasa. dibatasi dia bukan Tuhan. Berarti Dia Bibelmu amanat. sesat kalau katakan aku Tuhan sesat. itu tidak bisa dibatasi dengan pemikiran, Karena dengan logikamu. Karena aku itu Tuhan. membacakan data dari Tuhan Bibelmu. itu tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Ya. Dia bisa melakukan Karena apa saja. karena kehendaknya. aku hanya Karena kau berpikir membacakan tentang data itu. Bisa di dibatasi Mazmur dengan 10:18 logika. yang Kau tidak jelas bisa menyelami dikatakan pekerjaan Tuhan. mengapa engkau katakan Kau aku pikir baik? bahwa Tidak ada yang baik selain Allah, kata Yesus. Tuhan bisa dibatasi. Kalau katakan aku sesat, berarti Bibelmu menyesatkan. Itu Ya. mungkin. Jadi inilah kawan-kawan ya, membuktikan doktrin teman-teman Kristen menabrak isi Bibel sendiri. Saya tadi hanya membacakan data Bibelnya, tapi dia bantah dan dia katakan saya sesat. Berarti Bibelnya memang menyesatkan kawan-kawan. Oke, silakan Bro Saul, lanjut. Ya, jadi Patrick, kan dari tadi kan sudah dikatakan, apapun jawaban kamu nggak akan dibantah. Cuman kamu nggak mau jujur gitu. Kita diskusi di sini bukan mau pembenaran atau apa gitu, harus kayak gini, harus kayak bukan. Kami Islam ini cuma bertanya gitu. Tadi belum tuntas kau jawab tadi. Berdasarkan Matius 11:25 itu, ini kami bertanya ini, bukan membantah enggak. Siapakah Tuhan langit dan bumi menurut orang yang bersyukur? Itu loh pertanyaannya. Silakan. Silakan Patrick. Ada pendeta nih. Selamat Siang. pendeta ya, Kristen ya. Yang di Badai ini, yang di Badai. Oh, di Badai. Oh iya. Iya. Apa ini topiknya? Ini kata Yesus Tuhan. Jadi badai. Ini tentang ketuhanan. Apakah Yesus Tuhan menurut Anda? Loh, Yesus kan manusia, Tuhan gimana sih? Nah, udah. Ini sama Kristen nih. Silakan berdua sama Patrick konsulin lagi. Patrick kata Pak Arus, Yesus bukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat
dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.